Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya Ibu. Fikram, Hadir. Yanti, Nurul, Mordia, Anasti, Leni, Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, pembelajaran kita hari ini Ibu akan memberikan suatu proyek sederhana yang akan kalian kerjakan langsung di dalam kelas. Nanti di akhir Ibu menjelaskan sedikit materi, kemudian Ibu membagikan LKPD dan adik-adik sekalian akan membuat LKPD secara langsung di kelas dan akan mempresentasikannya. Ya Ibu. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang sel. Baik, pembelajaran kita hari ini tentang menjelajah sel. Baik, ada yang tahu apa itu sel? Tahu ya. Apa itu? Sel adalah struktur terkecil dari makhluk hidup. Ya, betul sekali. Jadi kita lihat urutan tingkat organisasi kehidupan itu dimulai dengan adanya sel sebagai unit terkecil kan. Kemudian dari sekumpulan sel akan membentuk Jaringan. Dari jaringan ini akan membentuk yang namanya satu Organ. yang menjalankan satu fungsi tertentu di dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian akan terbentuknya sistem organ seperti sistem pencernaan, sistem pernapasan dan lain-lain. Kemudian organisme itu suatu organisme. Organisme ini apa saja? Bisa manusia, hewan, atau lain-lain. Iya. Jadi pada pembahasan kita hari ini akan mengenai sel. Kemudian adik-adik bisa lihat apa gambar ini? Sel. Ya. Ini merupakan sel yang diambil dengan mikroskop. Silakan masuk. Tunggu. Waalaikumsalam. Jadi, gambar yang diambil melalui mikroskop itu dinamakan mikrograf. Nah, yang adik-adik lihat di sini yang berwarna kuning itu adalah sel Streptococcus pyogenes dan yang berwarna putih di bawah ini adalah sel darah putih. Nah, kemudian Ibu akan memberikan lagi suatu pertanyaan yang Ibu ambil dari buku biologi yang sudah kalian bawa saat ini. Jadi dari sel yang adik-adik lihat tadi, apakah Streptococcus pyogenes itu termasuk golongan organisme uniselular atau multiselular? Masuk organisme uniselular. Salah ya, ini dulu. Itu termasuk dengan multiselular karena dia terbentuk dari banyak sel. Karena multiselular adalah
video pembelajaran yang akan adik-adik kaji dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Kemudian kelompok 2 akan mengkaji tentang artikel yang sudah ibu sediakan di Instagram dan grup WhatsApp ya. Yang kemudian adik-adik kajikan dan presentasikan secara langsung masing-masing kelompok perwakilannya. Oke, dibagi saja 2 kelompok, 1 kelompok di sebelah sini. Satu kelompok di sebelah sini. Oke, ini yang kelompok 1 kerjakan aktivitas 1, kelompok 2 kerjakan aktivitas 2. Oke, ibu beri waktu selama 20 menit saja untuk kalian tonton maupun mengkaji artikel yang dibagi dan mempresentasikannya. Ibu berikan waktu 20 menit dari sekarang. Oke, waktu selesai. Sekarang kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah diberikan tadi. Mana kelompok 1 perwakilan saja bisa di tempat dari pertanyaan sama jawaban. Berdiri. Satu, objek pengamatan yang tidak dapat diamati menggunakan mikroskop cahaya. 2. Objek pengamatan yang dapat diamati menggunakan mikroskop cahaya. Jawaban 1. Objek yang dapat diamati tanpa menggunakan mikroskop cahaya berukuran cm dan meter. Misalkan telur ayam ukurannya sekitar 1 cm, 0,1 meter, sel pada otot dan jaringan saraf. Yang kedua, objek yang dapat diamati menggunakan mikroskop cahaya, objek yang berukuran nanometer, mikrometer, dan milimeter. Misalnya, atom dengan ukuran 0,1 nanometer, lemak, lipid, dan protein ukuran 1-10 nanometer, ribosom dan virus 11-100 nanometer, bakteri kecil 100 nanometer sampai 1 mikrometer, mitokondria, bakteri besar, dan nukleus 1-10 mikrometer, sel hewan dan sel tumbuhan 10-100 mikrometer. Oke, terima kasih. Mari beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Pertanyaan yang pertama, tulislah judul artikel yang kalian baca dan sumber artikelnya. Jawabannya, artikel pemeriksaan psikologi aspiratif untuk mendeteksi kanker paru, sumber email Luis Sandika. Dan pertanyaan kedua, setelah membaca artikel tersebut, menurut kalian apakah para peneliti menggunakan satu metode atau beragam metode ketika melakukan penelitian di bidang psikologi? Jawabannya ya, pemeriksaan psikologi aspiratif untuk mendeteksi kanker paru-paru menggunakan 2 metode utama, penghapusan psikologi dan cell box. Hapusan psikologi adalah teknik yang lebih sederhana dan mudah untuk dikerjakan, serta menjadi salah satu pilihan utama teknik pemeriksaan histopatologi di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Metode kedua ini dapat digunakan untuk mendeteksi kanker paru dengan cara mengambil sel atau jaringan tumor yang dikenal dengan nama biopsi. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, nanti kelompok
menggunakan beragam metode di dalam suatu penelitian. Nah, oke, baik, itu mungkin akhir dari penyampaian materi Ibu pada hari ini. Dan tugas dari Ibu kepada anak-anak sekalian adalah membuat praktikum, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan praktikum ya, jadi dia akan mempersiapkan panduan praktikumnya di grup kelas kita. Dan